Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau ada yang sakit hari ini, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Kali ini pertemuan kedua kita membahas hadis ya, dan sebelumnya kita pertemuan pertama membahas Al-Qur'an. Kita sekarang membahas hadis. Silahkan anak-anak semuanya untuk menyimak video yang disampaikan oleh Ibu, video penjelasan ya. Anak-anakku semuanya, siapa yang sudah tahu tentang kedudukan hadis ya? Insya Allah sudah tahu semuanya ya, karena minggu lalu sudah Ibu sampaikan. Nah, ini Ibu tulis ulang ya di sini kedudukan Al-Quran dan hadis. Jadi kedudukan hadis itu adalah sumber pedoman yang kedua. Nah, yang pertamanya adalah yaitu Al-Quran. Nah, minggu sebelumnya juga Ibu sudah sampaikan bahwa kenapa misalnya kalau sudah ada di dalam Al-Quran harus ada di dalam hadis lagi. Ibu sampaikan bukan berarti Al-Quran itu tidak lengkap, tetapi ada beberapa yang makna dalam Al-Quran itu hanya tersirat, ya, belum tersurat. Nah, ini tersuratnya itu nanti dijelaskan dalam hadis. Nanti lebih rincinya kita jelaskan di fungsi-fungsi hadis, ya. Jadi, hadis adalah sumber pedoman yang kedua. Pengertian hadis, ya. Yang pertama secara bahasa. Secara bahasa, hadis berasal dari kata hadasa, yang artinya baru atau peristiwa. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau Al-Quran sumbernya semua adalah dari Allah. Sedangkan hadis sumbernya dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, yang pertama mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Quran itu dikukuhkan lagi oleh hadis. Ditegaskan lagi oleh hadis gitu ya artinya. Karena kadang-kadang manusia ini mempunyai sifat keraguan gitu ya. Benar enggak? Benar enggak? Padahal di Al-Quran sudah dijelaskan sedemikian rupa. Nah, hadis ini fungsinya seperti itu, dikukuhkan ya, mengukuhkan, maksudnya mengukuhkan Al-Quran. Mengukuhkan apa yang hukum yang sudah terdapat dalam Al-Quran. Ya, seperti itu. Dalam Al-Quran seperti ini, ya, seperti itu ya, artinya begitu. Nah, jadi untuk sebuah ketegasan ya, untuk sebuah pengukuhan supaya benar-benar manusia menjalankan. Nah, yang kedua adalah memerinci ayat dan hukum dalam Al-Quran yang global. Nah, ini ya, yang global itu yang bersifat umum ya. Jadi maknanya yang sebelumnya Ibu sampaikan maknanya tersirat, belum tersurat ya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Shadaqallahul adzim itu mengenai perintah puasa. Nah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di ayat lain ini ada penjelasan juga tentang bagaimana itu puasa ya. Kemudian mulai dari kapan dan kapan diakhirinya puasa itu ya. Jadi untuk hadisnya ini sangat lebih memperinci lagi seperti apa yang dilakukan oleh Nabi atau apa yang dikatakan oleh Nabi ya, sesuai dengan wahyunya yang diterima dari Allah ya, mulai dari niatnya, kapan mulai dan kapan berakhir, bagaimana caranya, apa yang diharamkan ketika puasa, apa yang itu sudah ada dalam Al-Quran dan diperinci lagi dalam hadis ya. Nah, kemudian yang ketiga membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, jadi ini sama, ada ayat Al-Quran yang artinya bersifat umum ya, artinya gitu. Salah satu contoh ya, misal dalam surat Al-Maidah ayat
51 yang pernah dipertentangkan pada tahun-tahun sebelumnya di Indonesia ini, kata aulia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahudu wan nasara aulia. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Nah, aulia ini dalam pengertian banyak sebenarnya ya, bukan hanya pemimpinmu. Ada yang mengartikan sebagai teman setia dan lain sebagainya. Itu tertera dalam tafsir-tafsir Al-Quran ya. Nah, jadi dibatasi lagi oleh hadis bahwa yang dimaksud aulia itu ini ya. Itu salah satu contoh ya. Masih banyak lagi contoh-contoh lain dalam Al-Quran yang fungsi hadisnya itu misalnya yaitu tadi ya, mengukuhkan hukum, kemudian memerinci ayat atau hukum, dan membatasi keumuman ayat Al-Quran ya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah macam-macam hadis. Nah, ini seperti kembali pada pengertian dulu ya, bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan pada perkataan, perbuatan, dan sikap diam Nabi Muhammad SAW. Nah, macam-macam hadis ini ada 3 berdasarkan pengertian tadi ya. Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Hadis qauliyah yang pertama ya adalah hadis yang disandarkan pada ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sering kita jumpai ya, contohnya banyak, misalnya ya, kita sering baca atau dengar ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya, qala itu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala qauli ya, perkataan. Atau anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, itu contoh yang qauliyah. Berkata atau bersabda, itu jelas perkataan qauliyah ya. Kemudian yang kedua adalah hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah ini artinya hadis yang disandarkan pada perbuatan fi'li ya, perbuatan Nabi Muhammad SAW yang sampai pada kita melalui penukilan sahabat ya. Ini ada salah satu contoh ya. Ibu bacakan langsung artinya saja ya supaya lebih paham ya. Ini salah satu contoh hadis fi'liyah. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Siti Aisyah adalah istri Rasulullah ya. Rasulullah SAW membuat heran atau selalu melakukan dengan mendahulukan sisi kanan di dalam memakai sandalnya, menyisir rambutnya, cara bersucinya, dan di dalam setiap keadaannya. Ya. Jadi disepakati kesohihan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad yang dilihat oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, kemudian disampaikan ya. Nah, ini disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada salah satu contoh lain ya yang mengenai hadis fi'liyah. Masih dari Aisyah ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mandi setelah 4 perkara. Itu mandi berarti perbuatan kan ya. Yaitu mandi janabah, mandi hari Jumat, mandi setelah bekam, dan mandi setelah membandikan mayit ya. Nah, ini juga disohihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya. Nah, itu menjadi sandaran juga, menjadi hadis juga bagi kita. Kemudian yang ketiga, hadis takririyah, artinya hadis yang disandarkan pada sikap diam. Sikap diam itu artinya persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh ya, Ibu langsung artinya saja ya karena ini agak panjang hadisnya. Nah, jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, pernah ada 2 orang bepergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu sholat telah tiba. Sedangkan mereka tidak membawa air. Lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Kemudian keduanya mendapati air setelah sholat itu ya. Artinya setelah sholat itu mereka mendapati air dan waktu sholat masih ada.
Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholatnya dengan air wudhu, yang satunya tidak mengulangi. Jadi yang tadi dua orang itu, satu orangnya berprinsip bahwa tadi saya sudah sholat, jadi saya nggak usah sholat lagi. Walaupun sudah ada air, tadi saya sudah sholat, melakukan tayamum sebelum sholat itu. Nah, sedangkan salah satunya itu sholat lagi. Karena tadi sudah tayamum, sudah sholat, terus ada air, apa salahnya? Dia sholat lagi. Begitu pemikiran dia, ya. Nah, kemudian mereka menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang mengulangi sholatnya, kamu sesuai dengan sunnah, orang yang tidak mengulangi sholatnya, ya, ulangi. Beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Itu perkataan Rasul. Dan Rasul juga berkata kepada orang yang berwudu dan mengulangi sholatnya. Apa perkataan Rasul? Bagimu pahala 2 kali. Jadi tanda Rasul setuju atau Rasul menetapkan bahwa kamu tidak salah, kamu juga tidak salah. Gitu, ya. Itu salah satu contoh. Banyak lagi hadis-hadis tentang takririyah, tentang fi'liyah dan qauliyah, ya, tapi cukup disampaikan hanya tadi, ya, salah satu saja. Oke? Mungkin di sini sampai di sini bisa dipahami, ya. Baik anak-anakku semuanya, itulah tadi tentang hadis, ya, yang kita bahas mulai dari kedudukan hadis, kemudian pengertian, fungsi, dan macam-macam hadis. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu, ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan, yang benarnya dari Allah dan yang salahnya itu jelas dari Ibu, ya. Nah, selanjutnya untuk lebih, ya, mematangkan lagi pengetahuan kita tentang hadis ini, silahkan anak-anakku semuanya menjawab pertanyaan yang ada di sini dan sebagai penilaian, ya. Ibu ambil nilainya, ya. Kemarin minggu lalu sudah tentang Al-Quran, Ibu ambil penilaiannya, sekarang tentang hadis penilaiannya, ya. Silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, ya. Ya, Ibu tutup pada pertemuan kali ini dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa absen, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga, ya, subscribe, like, and comment. Syukron wa jazakumullah.